Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Sarah dari kelas 12 S2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pertama, pentingnya integrasi untuk bangsa. Integrasi merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Integrasi bangsa dapat memunculkan rasa kebersamaan yang dilatar belakangi oleh adanya kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi, dan cita-cita dari beberapa manusia. Perasaan yang sama menjadikan mereka tidak mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, membangun integrasi nasional itu sangat penting pada kehidupan bernegara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, juga untuk memelihara rasa kebersamaan. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini yang dapat mengancam persatuan bangsa. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama tahun 1948 hingga 1965 yang telah menewaskan banyak sekali korban manusia. 2. Teladan yang kita ambil dari para tokoh persatuan. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak tokoh pahlawan yang berjasa dalam mewujudkan integrasi bangsa. Salah satunya berasal dari wilayah paling timur Indonesia, Papua, yaitu Frans Kaisievo, Silas Papare, dan Martin Inde. Frans Kaisievo, seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan dan merancang pemberontakan rakyat biak melawan pemerintahan kolonial Belanda. Kaisievo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Dia juga mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Silas Papare bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda. Martin Inde adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 1946, ia menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Tahun 1962, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Ketiga, wujud integrasi melalui seni dan sastra. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga dapat mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Salah satu tokohnya yaitu Ismail Marzuki. Lahir di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk ke perkumpulan musik Live Jaiva dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya.
Ketika Republik Indonesia dikuasai Belanda pada tahun 1947 misalnya, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali bekerja sama. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain Rayunan Pulau Kelapa, Halo-Halo Bandung yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu dan sepasang mata bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya. Keempat, tokoh perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda pada waktu itu. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famaja. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Ia rela meninggalkan gelar kebangsawannya serta harus dicebloskan dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkeraman penjajah membuat dia rela mengorbankan dirinya. Opu Daeng Risaju aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSSI. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSSI baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Opu Daeng Risaju banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada masa revolusi untuk menolak Nica. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat Nica resah dan berupaya untuk menangkapnya. Opu Daeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya, kemudian dia dibawa ke Watamone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan. Tanpa diadili kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang di sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara, Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Daeng Risaju tidak aktif lagi di PSSI. Ia hanya menjadi sepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokowe di Palopo. Terima kasih sebelumnya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.